Halo ya trader, ini ada yang masih inget ya sama EA Gomu Nomi ya? Saya juga hampir lupa beneran. Ternyata udah 1 bulanan ya untuk EA Gomu Nomi nih. Maksud saya ini sebelumnya terakhir update nyata di 2 bulan, jadi sekarang sudah 1 bulan lagi. Jadi ini bulan ketiga dari EA Gomu Nomi. Nah, untuk developernya sendiri itu Bang Ali ya, Bang Ali. Yang nanti saya akan tambahkan di deskripsi ya. Karena memang EA ini bukan punya saya. Karena EA-nya sendiri itu hanya work ya, hanya bisa on di akun demo dengan log akun. Nah, jadi ini benar-benar akunnya itu log di akun demo punya saya aja gitu. Jadi kalau misalnya ada yang berminat dengan ya ini, silakan hubungi langsung developernya ya, saya tambahkan di deskripsi. Oke. Nah, developer sendiri ini memang sepertinya pencinta One Piece ya, fansnya berat dari One Piece beneran, karena ini EA-nya bener-bener namanya sendiri Devil Fruit ya, Gomu Nomi. Kemudian sebelumnya itu ada Hitotsu Nomi ya, yang katanya model scalpingan, ternyata Marty ya, ternyata Marty dan sudah MC ya. Itu udah kapan ya, itu udah 2 bulan atau 3 bulan lalu, itu sudah cukup lama. Nah, yang bertahan hanya ini Gomu Nomi model Snakeman. EA nya cukup unik, strateginya martingale dalam martingale ya. Maksudnya gimana tuh martingale dalam martingale? Jadi EA nya ini ada martingale ya, pertama buka layer berapa layer ya, kemudian selain buka layer untuk martinya, dia juga akan scalpingan kecil-kecilan ya. Dan scalpingannya sendiri itu bisa satu arah dengan pas floating ya, dengan posisi yang masih floating, bisa juga beda arah ya. Jadi dia mencari scalpingan kecil-kecil dan juga scalpingannya Marty ya. Otomatis kalau misalnya nih contohnya ada buy floating sampai dengan 5 layer, kemudian layer ke-6 dia ada kembali lotnya di lot awal, nah itu dia mulai scalpingan ya. Nah, kemudian ternyata posisinya masih salah, trennya masih kuat, sehingga untuk ada scalpingan ini akhirnya muncul lagi Marty ya, masih ikut jadi Marty gitu. Makanya udah martingale awal, scalpingan juga martingale ya, jadi Marty dalam Marty ya. Itulah keunikannya. Nah, kemudian untuk jenis akunnya sendiri akun sen, start modal awal di 100 US di atas 10.000 sen ya. Pairnya sendiri lah pair gold ya. Sebenarnya ada beberapa pair ya, ada beberapa pair, ada silver ya, ada silver, kemudian ada juga di crypto. Cuman yang saya coba di sini adalah di gold, dan uniknya sendiri itu nggak ada saset ya. Kenapa? Karena beneran itu di EA-nya sendiri itu bisa dicek ya, cek aja di playlist, kemudian cari untuk let's chat ya, let's chat EA Gomu Nomi itu sudah saya perlihatkan. SLTP-nya itu benar nggak ada, karena ini EA Marty, jadi nggak ada untuk SL. Kemudian TP-nya sendiri itu cuman ada option, jadi kita nggak bisa input ya, input pakai angka nggak bisa, cuman ada option mau TP pilihan low, mid atau high ya. Dan saya di sini pakai TP yang mid, karena midnya itu kan artinya tengah-tengah ya, tengah-tengah gitu. Nah, kemudian seperti apa hasilnya di bulan ketiga ini? Apakah profit atau malah MC? Kita cek. Oke, 13.200. Berarti 3 bulan ini sudah growth sekitar 32%. Cukup kecil juga ya, cukup kecil. Cukup kecil, tapi ini karena Marty ya, hanya Marty, otomatis kemungkinan floating juga gede ya, floating gede itu mungkin karena
Marti. Marti kalau misalnya nggak bisa disamakan untuk sebanding dengan profit yang kecil dari yang kecil, itu nggak bisa di martingale, nggak bisa, karena Marti otomatis floatingnya walaupun profit kecil, floating bisa aja gede ya, karena tanpa ada SL. Oke. Nih kita cek nih, ini belum muncul untuk Marti dalam artinya, ini masih satu yang martingale ya, karena lot awal di 0,01 ya. Padahal nah di sini rekomendasi untuk balasnya ada 10.000, makanya saya pakai di akun Sen. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai di 9.000 itu nggak bisa ya, AI-nya akan muncul alert ya, alert bahwa balance kurang ya, jadi harus 10.000 pas baru dia akan bisa jalan ya, benar ada notifnya, ada alertnya. Dan saya hanya masih coba yang gold aja, jadi belum coba yang silver maupun yang crypto belum. Oke, kita cek untuk hasilnya di bulan ketiga dari tanggal 1 ya sampai dengan tanggal 26. Sip. Dapat 878. Jadi cuma sekitar 8%. 8% di bulan ketiga atau 1 bulan. Cukup kecil ya. Berarti untuk per minggunya berarti dibagi 4 berapa? 2% doang gitu seminggu. Kalau misalnya per hari malah 0,4 sampai 0,5% dong ya. Kecil sekali. Kita cek deh. Dari minggu ke berapa? Minggu ke 9 ya. Minggu ke 9 berarti dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Sip. Dapat 319. Keren juga nih. Wah, ini semua sell terus nih. Sell semua nih, sell semua. Wah, parah. Oke, di sini ada Martia 1. Berapa layer sini? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kemudian ada 0,01 lagi. Ya, nah di sini saya bilang ini close-nya sama ya. Tuh, di tanggal 2 juga. Di sini saya bilang tadi itu Marti dalam Marti. Jadi karena sampai 0,21 ternyata dia muncul lagi mulai di lot 0,21 yang saya bilang tadi. Ada scalpingan ya, 0,21 dan ternyata trennya masih kuat naik. Ya otomatis dia lanjut lagi Marti. 1 2 3 ini 5. Tuh, 5. Nah, dari ini yang 21 baru muncul lagi tuh di 0,34. Ya, 0,34. Ini Marti yang pertama. Kemudian ini 0,08 nih Marti yang kedua. Lanjutin yang ini 0,05. 0,08. Oke, akhirnya close di tanggal 2 ya. 207. Oke. 207 37 714 ya, 14. Oke. Jadi ini udah close ya, udah close. Ini udah close. Kemudian OP baru, ini OP baru. Jadi yang Marti ini sudah close. Yang Marti kedua ini udah close di 0,73714. Sedangkan yang ini, yang mana yang pertama itu di 0,34 ini ya 0223. Jadi ini udah close dulu. Ya ini udah close. Ini udah close 2. Ini udah close ya. Yang pertama masih muncul dan dia scalpingan lagi. Yang muncul scalpingan lagi ini. 1 2 3 5 Marti lagi gitu. Nah, untuk statiknya tetap dia masih sell gitu ya, karena mungkin untuk teknikalnya memang turun, tapi nyata trennya masih kuat naik ya, trennya masih kuat naik. Jadi benar-benar floating terus nih. Ini full loh, 1 minggu ini sell semua, nggak ada buy sama sekali. Parah bener. Ini tanggal 2 ya, tanggal 2, tanggal 3. Oke tuh. Dan yang nggak ada TP dan nggak ada SL. Kemudian kita ada nggak yang sekali kena TP ya? Mana ya yang sekali kena TP ya? Karena sekali kena TP tuh kalau nggak salah itu dapat 250 poin ya, atau di sini karena broker 3 digit berarti 2.500 ya. 2.500 poin. Berarti kalau misalnya karena ini pakai yang di mid ya. TP mid. Kalau misalnya high mungkin ke 5. Nah, 5. Kemudian kalau misalnya
di low berarti sekitar 1 ya, 1,5 atau 1,2 gitu. Nah, kalau misalnya low berarti dia cepat TP tapi cepat OP lagi. Kalau misalnya yang high, dia lama TP otomatis akan muncul marti kedua berikutnya, cepat marti gitu untuk yang high karena TP-nya jauh. Ada yang enggak ya? Mana ya? Sekali ini langsung TP gitu kan? Nggak ada ya, karena wah, ini benar. Nah, ini kayaknya nih. Tuh, 2,49. Ya, ini benar. Ini sekali OP langsung TP. Jadi benar ya, sekitar 250-an untuk sekali TP. Oke, dapat 2,49 lah ini. 2,50-an gitu untuk lot 0,01. Untuk sekali OP TP. Kalau sisanya marti. Oke, ini tanggal 4 nih. Tanggal 4 ini berbahaya sekali. Ini benar-benar sell dia. Wah, untung aja ini langsung akhirnya turun ya, close. Karena benar-benar ini tanggal 4 itu lagi war. Oke, sip, dapat berapa? 316 ya. Ini minggu ke-9. Kita lanjut ke minggu ke-10. Minggu ke-10 berarti dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12. Sip. Dapat berapa? 177. Oke. Sell semua kah? Sell semua. Ini benar-benar sell semua tuh. Dari tanggal 5 ternyata. Plus tanggal 8. Masih sell terus. Ya. Ini minggu ke berapa? Minggu ke 10. 8 sampai dengan 10. Itu di mana? Di sini ya. 8 sampai dengan ya benar 8 sampai dengan 12. Ini masih satu, ini dia nge-sell, peral naik tuh kan, naik sell. Nggak ada buy sama sekali loh gitu. Ini baru muncul buy ya. Ini tanggal berapa? Tanggal 26 ya, baru banget. Oke lah. Lanjut lagi minggu ke 11. Dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 19. Minggu ke 11. 136. Oh, di sini baru muncul buy ya. Ini sell semua ya, tanggal 12 sampai tanggal 15. Tanggal 15 dia close. Oke, ini baru muncul nih buy. Tanggal 15. Oke. Marti dalam marti. Ya, nih tuh. Ini oke, marti dalam martinya mana? Marti dalam marti. Oke, sip. Ini minggu ke 11. Minggu ke 11 berarti tanggal 15 turun ya, ini drop ya. Drop sampai tanggal 19. Jadi mulai drop ini dari tanggal 15 ya. 15 ini drop. 19 masih juga di bawah. 18 masih di bawah. Makanya dia ada buy di sini. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa EA ini menganut strategi pullback. Ya, kelihatan sekali di sini bahwa dia pakai pullback. Karena pas channelnya naik, ya dari tanggal berapa? Tanggal 1 sampai dengan minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-10 itu sell terus tanpa ada buy. Ya. Karena apalagi masih floating. Itu menandakan dia price-nya lagi naik dan dia pullback untuk turun. Ya, sedangkan di sini di tanggal 15 tadi, tanggal 15 di sini, ini masih turun kan? Turun semua, tapi dia mulai untuk adanya buy. Tuh buy. Saya cuma dikit untuk scalpingan. Ya, jadi scalpingan di sini mungkin dia pakai time frame yang lebih kecil. Karena ini pakai satu time frame sih di H1, cuman scalpingan kan otomatis ya mungkin strateginya dia pakai di apa namanya? Kalau misalnya untuk kayak Pibo itu atau MA itu mungkin yang lebih kecil sehingga bisa scalpingan ya kayak gitu. Sehingga kalau misalnya untuk general atau umumnya pakai yang pullback, ya sistem pullback. Oke dah, sip. Ini minggu ke-11, terakhir di minggu ke-12.
22 sampai dengan tanggal 26. Sip. Kalau misalnya developernya ini ya nonton, mungkin bisa dikoreksi ya. Mungkin apakah saya salah gitu, atau mungkin diluruskan lah gitu kan. Karena ini masih bertahan gitu dibandingkan dengan AI yang Hitonomi. Ya beneran. Ini saya suka juga karena unik ya, cukup unik. Marty dalam Marty. Tanggal 17, oke. Ini Marty dalam Marty lagi kah ya? Belum ya? Oh, ini Martinya di sini muncul ternyata. Marty dalam Marty juga tuh. Dari tanggal 17 ini buy, dia buy kan? 17 mana? Masih di bawah kan? 17 ini di bawah. Dia malah buy. Ya. Buy semua nih. Ini full buy tuh. Minggu 12 full buy tuh. Akhirnya ini sell lagi nih. Tanggal berapa? Tanggal 25. Tanggal 25 kita cek tanggal 25. Oh, naik. Ya. Ini tanggal 22 ya, tanggal 22. Naik. Tuh, tanggal 25 naik. Otomatis dia buka untuk sell. Jadi kelihatan banget ini pullback ya, mengenai sistem pullback. Oke, dapat berapa? Wih, rame banget. Ini buy lagi tuh karena lagi turun ya tanggal 26 ini. Ini lagi badai ya, ini beneran lagi badai tuh, turun, akhirnya dia buy, kemudian dia udah di atas sell lagi, turun. Ya, akhirnya turun. Ya, ini buy. Udah turun di sini, akhirnya buy kan. Kayak dia buy semua nih tuh. Wih, parah banget. Akhirnya ini masih buy. Ya, karena channelnya turun di bawah. Bener-bener ini pullback bener. Oke lah. Jadi total selama bulan ketiga ini dapat sekitar berapa tadi? 800 ya. 878 atau 8 USD. Cuma 8%. Oke. Nah, sekarang kita cek untuk besar drawdown di MK5. Oke. Ini dia MK5-nya, ya gemu nomi. Model statement 37%. Oke. Nah, ini masih di arsip ya, makanya depositnya kok gede banget, padahal saya cuman pakai di 10.000 sen atau 100 USD. Kemungkinan ini akun yang masih terarsip karena di Agnes itu memang buat amburadul. Nah, di sini bisa terlihat algo trading 100%, nggak ada intervensi. Win rate-nya 62,4%. Oke. Loss rate-nya 37,6%. Draw-nya cukup gede sekali, 74,4%. Ya, kita cek. Kayaknya ini masih sama dengan di bulan lalu deh, 70-an. Kita cek berapa sih drawdown-nya. Nah, tentu aja drawdown-nya sendiri di yang gede adalah buy equity. Buy equity itu adalah floating terbesar. Itu floating itu gede sampai 8.941 sen. Cukup, ini benar-benar gede banget ya, gede banget karena 74%-an. Ini hampir MC. Kalau misalnya pakai modal 10.000, beneran 8.900 itu lagi dikit doang tuh, lagi dikit. Kalau misalnya trennya masih kuat sedikit lagi aja, itu udah MC. Pasti MC gitu. Untungnya ya trennya akhirnya balik arah ya, pullback, reverse. Akhirnya TP. Oke, jadi keberuntungan ya, nasib namanya. Oke lah, kemungkinan bisa lebih gede lagi drone-nya, bisa. Karena kita nggak tahu jalan ke depan seperti apa. Ya, apakah trennya masih kuat, apalagi kalau misalnya benar-benar sangat kuat lagi, apalagi ada war, wah, benar-benar bahaya banget. Oke. Jadi cukup sekian untuk review di bulan ketiga EA Gemu Nomi model statement. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dan berinvestasi gunakan di atau uang yang sudah siap Anda kehilangan. Oke? Karena trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.